warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Nabila dengan NPM A1G023043 dengan CP itu adalah membedakan dan juga menghargai perbedaan identitas, keluarga, dan teman-temannya sesuai dengan suku, bangsa, budaya, agama, dan kepercayaannya di lingkungan masyarakat. Materi saya adalah mengenal dan menghargai perbedaan identitas di lingkungan masyarakat. Ini adalah media yang akan saya gunakan saat praktek mengajar nanti. Nama media ini adalah Bilik Keberagaman, di mana ada bilik rumah adat, kemudian ada bilik tari tradisional, kemudian ada bilik namanya ini adalah makanan khas, dan juga bilik rumah adat. Ini nanti digunakan dengan cara siswa bisa mengamati bagaimana rumah adat, kemudian tari tradisional, makanan khas, dan juga baju adat yang ada di provinsi yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, 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 merdeka. Oke. Semuanya alhamdulillah sehat ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas boleh pimpin doa teman-temannya. Nada, Bu. Ya, silakan ya, maju ke depan pimpin doanya. Kasihan ibu nunggu. Oke, silakan Nada pimpin teman-temannya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih ya Nada. Iya, Bu. Oke. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Yang ibu panggil namanya angkat tangan, oke? Oke, Bu. Elsie, hadir, Bu. Oke. Amel, hadir, Bu. Oke. Hadir semua ya. Iya, Bu. Pokoknya rajin semua masuk. Iya, rajin-rajin semua anak-anak ibu. Oke, kita gimana kalau kita nyanyi dulu nih? Ayo kita nyanyi dulu ya. Iya. Mau mulai pembelajaran. Mau, Bu. Aku mau mimpin. Aku mau mimpin. Amel mau mimpin? Mau. Boleh, silakan Amel maju ke depan. Anak-anak yang lain ayo. Berdiri. Anak-anak silakan bisa. Satu dosa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air masih jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih Amel. Silakan duduk sama. Oke, tadi di lagu tadi ada namanya, ada liriknya itu. Ini kelihatan kan anak-anak? Kelihatan, Bu. Satu duso, satu bahasa. Awal pembacaan kelas 4, satu bangsa. Nah, di lirik lagunya tadi ada namanya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Anak-anak paham nggak apa maksudnya? Tidak, Bu. Oke, jadi kita ini adalah negara dengan banyak sekali keberagaman. Nah, di sini kan dijelasin satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Walaupun kita memiliki banyak sekali keberagaman, tapi kita tetap satu bangsa dan disatukan oleh bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita. Nah, anak-anak, setiap orang pasti punya kebiasaan yang berbeda kan? Coba siapa yang punya kebiasaan berbeda di rumahnya, yang berbeda dari teman-temannya kira-kira? Siapa yang berani jawab ya? Teman-teman. Boleh Afta? Saya kalau makan pakai tangan. Oke. Nggak pakai sendok? Nggak pakai sendok. Ada yang pakai sendok kalau makan? Aku. Pakai sendok garpu sama. Oh, seperti itu dengan alat makan lengkap ya.
menjadi bangsa yang rukun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menghargai perbedaan, mengenal dan menghargai perbedaan identitas masyarakat di lingkungan sekitar kita. Ya. Siapa yang pernah punya tetangga yang berbeda agama? Ayo, siapa? Saya. Oktas, tetangganya agamanya apa? Agamanya Kristen, Bu. Kristen. Oktas pernah nggak dia lihat merayakan perayaannya gitu? Pernah, Bu. Dia merayakan Natal. Merayakan Natal berarti berbeda ya dengan kita yang Islam ya. Oke. Jadi anak-anak, kita tonton video dulu tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Anak-anak tonton dengan fokus ya. Ya. Provinsi di Indonesia. Wow. Indonesia adalah negara Indonesia yang didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Oke, anak-anak tadi sudah lihat videonya? Sudah. Nah, tadi di video tadi dijelasin kalau bangsa Indonesia itu memiliki 34 provinsi dengan kebudayaannya yang masing-masing dan berbeda-beda. Nah, dari perbedaan kebudayaan tersebut, menurut anak-anak, bagaimana caranya kita dengan kebudayaan yang berbeda itu supaya tetap rukun? Bagaimana caranya kita tetap rukun dengan kebudayaan yang berbeda itu? Siapa yang berani jawab? Belum tahu. Oke, jadi kita bakal mempelajarinya bagaimana caranya kita untuk menjaga kerukunan di masyarakat dengan perbedaan identitas di masyarakat. Oke, Bu. Oke, jadi identitas adalah ciri-ciri untuk seseorang yang membuatnya berbeda dari orang lainnya. Contohnya ini misalnya ibu. Ibu nama ibu adalah Alfa. Ibu berasal dari suku Sumatera. Nah, ibu berbeda dengan Amel misalnya. Amel dari suku apa? Dari suku Sumatera juga buat Amel dan Melayu. Oke, dari suku Sumatera Melayu. Ya. Berbeda dengan ibu. Berarti Amel punya ciri khasnya masing-masing. Oke. Nah, dari identitas diri itu kita bisa lihat dari aspek fisik dan juga non fisiknya. Nah, di aspek fisik itu bisa kita lihat dari jenis kelaminnya, kemudian tinggi badan, warna rambut, warna kulit, dan lain-lain. Nah, di aspek non fisik kita bisa lihat dari agamanya, kepercayaannya, kemudian suku bangsanya, bahasa, kebiasaan, asal daerah, sifat dan kepribadiannya. Nah, untuk menghargai perbedaan yang sangat banyak itu, kita bisa lihat dari sini. Ini untuk melihat perbedaan identitas ya anak. Nah, untuk cara kita supaya bisa menghargai perbedaan tersebut, yang pertama itu adalah kita harus terbuka dan juga menerima perbedaan yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi Oktarika tadi tangganya agamanya Kristen ya. Nah, tapi tetap rukun ya. Ya, Bu. Nah, itu jadi salah satunya adalah kita harus menerima perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Yang kedua, kita adalah fokus pada kesamaan dan hal-hal yang mempersatukan. Contohnya adalah kita ini adalah bangsa Indonesia. Kita menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa apa? Indonesia. Bahasa Indonesia. Itu kita fokus pada kesamaan, jangan perbedaan yang dapat memecah kita. Kemudian gunakan bahasa yang sopan dan hindari kata-kata yang dapat menyinggung atau merendahkan orang lain. Kemudian kita juga menunjukkan rasa hormat dan hormati hak setiap individu untuk mengambil keputusan sesuai dengan keyakinan dan kebiasaan mereka. Nah, itu ada satu contoh kasus. Coba anak-anak baca dulu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus mereka lakukan untuk memenuhi tugas dari sekolah tersebut?
Misalnya sikap apa yang harus mereka tunjukkan ketika berkunjung ke rumah yang berbeda kebudayaannya. Siapa yang berani jawab? Amel. Saling menghargai, Bu. Oke, saling menghargai, benar. Tepuk tangan untuk Amel. Ayo, apa lagi? Saya, Bu. Oke, Akta. Sopan, Bu. Sopan, benar. Tepuk tangan untuk Akta. Jadi anak-anak, ketika kita berkunjung ke rumah teman yang berbeda kebiasaan, kita harus saling menghormati kebiasaan yang berbeda di rumah tersebut. Kemudian kita harus sopan. Jangan kita semena-mena ya anak-anak. Iya, Bu. Nah anak-anak, ibu ada media pembelajaran nih. Apakah bisa dilihat? Bisa. Bu. Nah ini di sini kita bisa melihat ternyata banyak sekali kebudayaan yang ada di Indonesia. Ini itu ada kebudayaan. Apa mau maju? Saya mau maju. Nah, Okta bilang, Okta sama Ana silakan maju. Ya, mau maju. Ada di kamu maju terus capernya. Biar biasa diikat, Mama. Ada Okta. Ibu ada pendamping. Ini ada pendamping. Wah, aku mau lihat. Wah, ini ada banget ya. Ikan salai. Nah, anak-anak, ibu ada LKPD nih. LKPD. Cara ngisinya itu pertama kita isi dulu nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompok kita. Kemudian di sini ada petunjuk dan juga alat dan bahan. LKPD ini adalah kita membuat poster tentang menjaga kerukunan di masyarakat ya anak-anak. Ya, nah silakan dibaca petunjuk pengajarannya. Kemudian di sini ada pembagian tugas. Jadi siapa yang tugasnya buat sketsa, yang buat layout ya di sini ditulis namanya dan sini tugas atau perannya. Dan di sini ada soal, silakan isi ya anak-anak soalnya. Ya, Bu. Oke, silakan ini ibu bagi dulu ya dua kelompok ya. Untuk kelompok 1 ini ada Elsie, Amel dan juga Tiara. Kelompok 2 ada Okta dan juga Nada. Silakan ya. Nada nggak mau. Iya. Nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus saling menghargai, saling menghormati ya anak-anak. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh kayak gitu. Silakan saling maaf-maafan. Nggak mau dari dulu ya, Pak. Maaf. Oke, gitu ya anak-anak. Kalau ada yang ditanyakan silahkan dulu. Ya ini diisi ya, nanti dijelasin pas kalian. Oke. Nanti dicontek. Ada mau? Enggak, nanti dicontek, Bu. Kenapa? Ini juga bahan ajarnya ya anak-anak, untuk kalian bantu menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Apa itu? Nama Okta. Kalau sudah selesai, boleh maju, Bu. Ibu sebelum kelompok yang lain ya. Bu, kamu mau jawab secara lisan. Mau jawab yang ini apa? Mau jawab gimana, Okta? Ini gimana mau jawabnya, Bu? Di itu ya, Bu, sana sini. Nanti jawab. Jawabnya, Bu. Terima kasih. Nana, kamu itu. Bu, kelompok yang mau maju presentasi. Belum. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 1 dulu deh, Bu. Oke, kelompok 2 sudah ya? Sudah. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 2. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Elsie, Amel dan Tiara. Bacakan Tiara. 1. Apa yang dimaksud dengan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari? Kerukunan adalah tidak mengganggu orang lain yang berbeda dengan kita.
Mengapa kita tidak boleh mengejek logat atau kebiasaan teman yang berbeda? Karena itu dapat menyakiti perasaannya. Ketiga, menurutmu tindakan apa yang paling penting dilakukan dalam poster untuk menjaga kerukunan? Jelaskan alasannya. Contohnya itu kami di sini membuat poster yang berjudul Bersatu menjaga identitas bangsa dengan cara yaitu saling solidaritas, saling menghargai perbedaan, menciptakan perilaku yang adil, dengan mempersatu bangsa dan kreatif serta berpikir kritis. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Apakah kamu kelompok Bagus ya kami dong. Oke, ada tanggapan untuk jawaban pertanyaan dari kelompok 1? posternya mereka bagus Bu, tapi warnanya gelap. Nilainya gelap. Nanti dinilai. Oke, silakan cerak. Ini posternya silakan ditempel di dinding. 101 nilai dari Bu. Pakai ini ya. Hanya bersih. Kami 110. Ditempel. Ya, ditempel. Silakan ditempel di dindingnya. Silakan tempel di sini ya. Ini kelompok 1. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sama-sama Ibu. Ya, silakan kelompok 2 maju. Ayo kelompok 2. Kita buktikan. Mana posternya? Ibu. Ibu, cantik kan? Dari awal dulu. Bagus, tapi Dari biasa awal aja. dulu. Ya pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak dijawab astagfirullah. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Namaku Nada. Namaku Oka. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari? Karena hidup saling hormat menghormatimu. Yang kedua, mengapa hidup tidak boleh mengejek logat kebiasaan teman yang berbeda? Jawab kamu. Karena kita hidup di Indonesia. Di Indonesia itu ada banyak keragaman budayanya. Terus Ya. kita hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap cinta juga. Nah, di dalam Pancasila juga kita tidak boleh membedakan orang lain. Jadi kita harus menganggap orang lain itu Betul diri itu, kita betul. seperti orang lain. Misalnya kita Oke. bukan mengejek teman. Lanjut. Menurutmu tindakan apa yang paling penting ditampilkan dalam poster untuk menjaga kerukunan? Saling merangkul. Karena apa? Karena di sini itu ada dia berbeda agama, ada yang agama Islam, Ya. Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu. Nah, dia saling merangkul. Karena apa? Merangkul itu ibaratkan kita ini saling bersama ya, Nat. Walaupun kita Ya. berbeda, tapi kita saling berteman. Nah, untuk itu judul poster kita berbunyi Melangkah bersama, merangkul perbedaan, keberagaman agama, serta zaman abadi. Biasa aja. Wow, ada tanggapan. Ya, Bu. Oke, Tiara. Di Indonesia ada orang Yahudi. Mana Yahudi? Jadi itu yang kakinya hitam, bukan yang orang tuamu itu orang Yahudi. Dia sama apa ini? Itu agama apa? Ini agama Konghucu. Oke, Tiara tadi kenapa ada Yahudi? Iya. Ini bukan Yahudi ya, Nana. Ini adalah pendeta dari pendeta Kristen ya, atau Iya. Oke, Bu. Aku yang gambar ini, aku Karena pemahaman kami itu luas, kami sudah Iya, kami sudah mengatakan jadi satu kepada agama Tuhan. di dunia. Mungkin dari kelompok 2 ini pakainya doodle ininya. Kami banyak teman. Apa? Banyak teman. Banyak teman. Seluruh dunia. Beda-beda. Suruh mereka duduk. Oke, ini silakan tempel dulu. Ya, Bu. Posternya. Ayo nanti kita tempel jangan seperti itu. Ya, baik. Itu jelek. Selalu saling menghargai. Bu, kita sudah belajar saling menghargai, tapi mereka Nggak tetap boleh. Nggak boleh ya kelompok 2. Gak boleh, Nada. Kita harus naruh di atas lebih atas. Ya, Bu, ada kita kami bertiga, Bu. Oke, silakan duduk
pelajari tentang kerukunan? Saya. Oke, Okta. Kita belajar tentang kerukunan untuk saling menghormati antar sesama, Bu, apalagi yang beda agama, beda adat, terus beda gender dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk Okta. Okta kita. Oke. Nanti jelasannya seperti apa? Oke. Oke, anak-anak, silakan kalian tulis di kertas masing-masing tentang komitmen kalian untuk saling menghargai perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat. Oke, Bu. Oke, Bu. Udah? Udah. Oke, silakan kumpul sampai ibu. Jangan dibacakan yang mau. Oke, ibu baca. Oke, anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran, ibu ada kuis. Silakan anak-anak isi ya. Wah, kuis. Apa pasti nilai yang paling tinggi ya, Bu? Oh my god. Oke, karena Aku kita udah belajar ya. Iya, Bu. Kemarin dapat 70, Bu. Kamu dapat 70, gak apa-apa. Karena Kamu hilang bagiannya, Bu. Hilang bag. Disket, tidak angkatnya. Bu, aku dapat 95. Udah 100. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Dapat dari Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada kedua kelas. Silakan pimpin doanya. Ada nada ya, silakan maju. Teman-teman, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih Nada, silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami materi kita tentang menghargai perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat dan bisa kalian terapkan ya di rumah. Oke, Ibu tutup.